Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, ini merupakan segmen baru yang tak fokuskan hanya untuk menjelaskan K-pop. Soalnya kayaknya sama detektif Ramit agak numpuk, ya jadi ini tak bisa. Nah, aku pengen tanya dulu, siapa yang pengen jadi idol? Menurutku yang nonton video ini seharusnya udah cukup familiar dengan yang namanya idol. Dan sebenarnya banyak orang bilang kamu itu sukanya nonton drama Korea terus dengerin K-pop terus ngabis-ngabiskan waktu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi menurutku secara pribadi sebenarnya dengan ngefans sama idol itu sebenarnya bisa memberikan sedikit sentuhan positif dalam hidup kita. Ya toh misalnya lagi bad mood dengerin musiknya jadi happy, semangat kerja lagi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau cukupan bisa jadi positif. Tapi kadang itu agak susah untuk berhenti. Makanya ya ada orang bilang kamu itu ngabis-ngabisan waktu kayak gitu. Tentunya Polo-Polo juga pengen tahu kan sebenarnya gimana sih jalannya untuk menjadi seorang idol. Jadi kita kan taunya idol udah di TV, tapi sebelum itu sebenarnya kayak apa sih di belakang TV sebelum mereka muncul di TV? Liku-liku hidupnya kayak apa sih? Mari kita bahas. Kalau kita mau cerita masalah sebelum idol, tentu kita harus tahu yang namanya trainee. Dan Polo-Polo pastinya udah tahu kan? Ya bukan trainer, tapi trainee. Sorry Rek Jayus. Mungkin ada yang nggak tahu, sebenarnya trainer ya yang ngelatih, kalau trainee yang dilatih gitu toh, simple banget. Dan sebenarnya kata trainee ini tidak digunakan hanya di dunia idol atau industri K-pop ini, tapi juga di industri yang lain. Hanya saja kayaknya lebih umum atau kita itu lebih sering dengarkan di dunia K-pop, jadi kayak trainee itu langsung idol gitu. Nah, sekarang kita coba bicara tentang trainee yang sudah dikontrak oleh entertainment besar. Jadi bisa dibilang mereka ini calon idol, dan mereka ini biasanya dikontrak karena perusahaan-perusahaan ini sudah melihat potensi atau bakat yang dimiliki anak ini sehingga dijadikan trainee di dalam perusahaan mereka. Dan banyak yang mulai menjadi trainee di usia ABG, ya sekitar usia belasan tahun gitu. Memang tadi aku udah bilang kalau trainee-trainee yang di dalam perusahaan besar itu bakatnya sudah diakui. Namun bukan berarti mereka ini sudah layak menjadi idol. Jadi kayak mungkin pinternya ngedance doang atau pinternya nyanyi doang, tapi mereka perlu dipoles lebih lagi biar mereka benar-benar siap menjadi seorang idol. Jadi selama masa trainee mereka bakal dipantau terus sama perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan entertainment dan bakal didebutkan ketika bakatnya ini sudah lumayan menjanjikan. Dan kata trainee ini sekarang udah benar-benar gak asing sih di Korea. Dan bahkan banyak banget anak-anak SD yang sekarang pengen jadi trainee atau jadi idol lebih tepatnya ya. Jadi memang zaman udah berubah ya. Zamanku gitu dulu ditanyai kamu mau jadi apa? Astronot, dokter gitu. Sekarang banyak banget yang pengen jadi idol dan juga YouTuber. Dua hal ini mantap banget. Oke lanjut. Jadi trainee masih belum idol, tapi kadang ada juga yang sebelum debut itu udah dikenal oleh publik. Jadi contoh Jennie dari Blackpink juga merupakan salah satu contoh trainee yang sudah terkenal sebelum debut. Ada yang tahu kenapa? Salah satu alasannya adalah karena Jennie pernah muncul di music videonya G-Dragon yang That XX alias Gesek. Ya, jadi Jennie pernah muncul di publik sebelum debut sebagai member Blackpink. Polo-Polo pernah bingung nggak sama HP bekasnya Polo-Polo? Apalagi kayak aku yang baru beli HP baru. Mungkin ada Polo-Polo yang masih membiarkan HP-nya nganggur di rumah. Daripada dibiarkan di rumah, harga HP nanti turun terus, mending cepet-cepet dijual ya toh. Kalau aku sendiri sih nyaranin Polo-Polo untuk menjual HP bekasnya Polo-Polo melalui aplikasi Tokopedia. Apalagi sekarang Tokopedia ada fitur baru yang namanya langsung laku. Jadi ini prosesnya cepet banget. Lah tapi HP ku bocor loh Mas Hansol, masuk bisa laku? HP kondisi apapun bisa dijual. Tinggal buka aplikasi Tokopedia dan search langsung laku. Nah enak toh, nggak perlu ke toko, HP terjamin pasti kejual. Ya jadi nunggu apa lagi? Langsung aja Rek, cek link yang tertaruh di komen. Untuk mempermudah pemahaman Polo-Polo kenapa banyak anak muda pengen jadi idol di Korea, ya salah satu alasannya karena tingkat pendidikan di Korea lumayan tinggi. Jadi tingkat stresnya tinggi kalau jadi pelajar di SD, SMP, SMA. Tapi kalau mereka sudah menjadi trainee, di usia muda mereka sudah bisa fokus ke arah impian mereka. Ya, Polo-Polo ngerti lah ya, banyak video sudah beredar dan aku juga pernah cerita kalau kehidupan sebagai anak pelajar di Korea memang stresnya lebih tinggi. Dan di luar itu, kalau memang berhasil menjadi idol, meskipun itu susah banget, kayak raya adalah salah satu hal yang bisa didapati. Ya, jadi mungkin Polo-Polo udah dengar toh, idol-idol yang sukses tuh, wah kayaknya nggak main-main. Contoh rahasia umum, Taeyang dari Big Bang dan juga Suji adalah pemilik gedung di usia yang cukup muda. Ini salah satu perkataan Korea banget ya, pemilik gedung. Kenapa sih pengen jadi pemilik gedung? Jadi di Korea kalau punya gedung yang dimaksud di Korea itu gedung-gedung yang benar-benar besar, yang tingkatnya lumayan tinggi. Terus di situ ada kantor, ada kafe, atau ada macam-macam. Kenapa sih orang-orang kok kayaknya di Korea itu pengen beli gedung? Karena
ketika beli gedung kan per bulannya dapat uang sewa tuh ya. Nah, uang sewanya itu kan nggak kecil. Nah, itu alasannya kenapa banyak orang Korea pengen punya gedung. Dan di luar itu harga tanah atau harga gedung itu nggak pernah turun tuh ya, naik terus kan ya. Jadi kayak yang kaya semakin kaya, per bulannya juga dapat duit. Itu alasannya kenapa di Korea itu banyak banget yang bilang kayak pengen jadi pemilik gedung. Oke, itu penjelasan lebih detail. Lanjut lagi. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi, nggak banyak idol yang bisa sukses sebenarnya. Karena susah. Pertama-tama, debutnya sendiri itu udah susah sekali. Karena misalkan nih aku udah jadi trainee ya. Misalkan, mohon maaf kalau misalnya nggak nyaman di hati. Misalkan aku jadi trainee. Pertamanya aku jadi trainee karena aku pintar ngedance gitu ya. Tapi nyanyiku itu nggak bisa-bisa. Aku dilatih model apapun, nyanyinya kurang banget. Sehingga nggak debut-debut. Meskipun udah menjadi trainee untuk bertahun-tahun. Dan keputusan ini 100% ada di tangan pihak manajemen atau perusahaan entertainment. Dan seperti yang follow tahu, ketika udah debut pun nggak bisa langsung menghasilkan uang. Karena uang yang mereka hasilkan di awal-awal itu harus digunakan untuk totalan. Misalnya, oh dulu kamu biaya tinggal berapa, biaya makan berapa, biaya latihan berapa, terus kamu debut kemarin kita sewa kostumnya berapa, ngeledakin mobil berapa, stylistnya berapa. Nah, itu ditotal dulu. Jadi harus bayar itu dulu. Kalau udah lunas baru mulai mendapatkan penghasilan. Apalagi Polo tahu kan ya, baju-baju yang digunakan untuk di stage atau di music video itu bukan baju-baju murah. Belum lagi biaya makeup per orang dan per harinya kalau ada konser. Jadi bayangkan aja misalnya satu grup idol, kalau mereka mau menghasilkan uang, mereka harus lunas dulu kan ya. Emang susah lah Mas Ansol untuk dapat totalannya. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Contoh aja pakai AOA, Ace of Angels misalnya. Mereka sendiri bilang kalau mereka itu baru mendapatkan penghasilan itu 3 tahun setelah debut menjadi AOA. Jadi perusahaan dapat uang, tapi itu digunakan untuk totalan terus buat bayar utangnya dulu gitu. Dan itu pun bisa menjadi 3 tahun karena salah satu membernya yaitu Seolyeon yang cantik banget itu, dia membintangi banyak iklan, terus juga mendapatkan banyak sorotan. Dan berkat banyak sorotan dan juga iklan itu mereka berhasil totalan dalam waktu 3 tahun. Bayangkan kalau nggak ada iklan ya bisa jadi 4-5 tahun ya toh. Iya, jadi mau debut pun susah, tapi setelah debut pun susah banget untuk menghasilkan uang sebenarnya. Nah, mungkin sekarang banyak follow yang pengen tahu, ya apa sih Mas Ansol caranya saya menjadi trainee? Jawaban yang pasti yaitu ikut audisi. Kalau di Korea sih sekarang udah banyak akademi atau lesson center yang difokuskan untuk persiapan idol. Jadi lebih tepatnya untuk persiapan audisinya. Ya, jadi tempat lesnya ini ngajarin, oh kamu nyanyi harus kayak gini, ngedance kayak gini, biar dipilih kayak gitu. Jadi sebelum debut itu kan menjadi trainee, tapi sebelum menjadi trainee ini ada persiapan pribadinya. Nah, memang betul. Memang ada yang mereka tanpa persiapan menjadi idol tiba-tiba berhasil menjadi trainee. Tapi sekarang udah lebih susah lagi karena kualifikasinya semakin tinggi. Dan ini cukup jarang sebenarnya. Jadi biasanya akademi atau tempat lesnya ini suka ngupload siswa-siswinya. Biar dilihat sama perusahaan-perusahaan besar atau entertainment besar. Biar siswanya ini di pick up. Atau istilahnya ya diambil menjadi trainee di perusahaan besar itu. Bagi yang nggak tahu gimana arahnya, ikut akademi ini merupakan salah satu jalan. Jadi kayak aku misalnya punya anak, terus anakku pengen jadi idol, aku kan juga nggak tahu harus gimana. Ya paling gampang ya disuruh ikut les itu dan berharap dia berbakat lalu diambil perusahaan besar untuk menjadi trainee di perusahaan itu. Dan tentunya audisi di setiap perusahaannya agak berbeda-beda. Tapi ya mirip-mirip lah, vokal, dance gitu itu. Kita bicarakan dari 3 perusahaan entertainment terbesar aja ya. Kita mulai dari SM Entertainment. Biasanya kalau SM itu katanya mengadakan audisi trainee terbuka setiap hari Sabtu dengan tes vokal dan tes dance bebas ataupun dance yang udah ditentukan oleh perusahaan. Itu untuk SM. Berikutnya JYP. Kalau JYP katanya mereka mengadakan audisi setiap di minggu pertama dan minggu ketiga. JYP juga menyediakan audisi online di mana para peserta bisa mengupload foto atau video mereka. Nah, terakhir untuk YG mereka menerima audisi online aja untuk saat ini. Tapi kalau udah lolos dari online ya harus ke offline. Jadi sama aja sih ujung-ujungnya, cuman tidak terlalu ribet kayaknya. Bentuk audisi yang barusan aku sampaikan adalah bentuk audisi yang paling umum,
Tapi tentunya setiap perusahaan entertainment mereka sekarang ya terus meningkatkan cara audisinya untuk mendapatkan para trainee-trainee baru yang berpotensi lebih tinggi dan lebih terkualifikasi. Jadi ini salah satu alasannya kenapa trainee-trainee yang dari kota-kota di luar Seoul mereka itu bakal ke Seoul karena lebih mudah, aksesnya lebih mudah di Seoul. Kayak di Indonesia sebenarnya mirip lah, kayak temanku dulu dia pinter nyanyi, akhirnya dia ke Jakarta untuk mencoba mengejar karirnya di bidang musik. Ya sih, dimana-mana mirip pasiennya, pasti terfokus di ibu kota. Ya bayangkan yang tinggal di Jeju gitu ya, apa bayangkan ya, susah banget pasti. Tapi untungnya sekarang udah ada yang namanya audition track. Jadi daripada semua ke Seoul, sekarang diganti casting directornya yang pindah-pindah ke kota-kota. Jadi ke kota A, B, C, D, E untuk melihat atau mencari trainee-trainee yang berpotensi. Dan di luar itu buat polo-polo yang ada di Indonesia ada juga audisi internasional. Apalagi sekarang kan udah biasa banget kalau kita melihat salah satu member dari grup itu bukan warga negara Korea. Contoh Sana dari Twice atau Lisa dari Blackpink, dan ya polo-polo tau lah. Ya seperti yang polo-polo tau lah, sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang terus menggali potensi-potensi baru dari luar negeri juga, nggak cuma dari Korea. Dan sekarang kan sudah ada cara audisi yang lebih baru lagi, seperti yang polo-polo tahu, yaitu Produce 101. Kalau polo-polo nonton Produce 101, bukan kalau sih, seperti yang polo-polo tonton di Produce 101, di situ kan trainee-trainee yang bukan cuma dari yang sudah kontrak di perusahaan besar, tapi juga ada trainee-trainee yang masih belum dikontrak atau masih individu gitu ya, masih bebas istilahnya. Kang Seung-yoon, leader dari Winner. Kang Seung-yoon dulu juga ikut yang namanya Superstar K2 pada tahun 2010 dan berhasil meraih posisi juara 4, dan habis itu secara resmi bergabung di YG Entertainment pada bulan Februari tahun 2011. Dan program-program kayak gini kan dibuka untuk publik, jadi sebenarnya siapapun mau ikut boleh. Selain itu juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di muka umum. Iya, jadi seperti yang aku udah bilang tadi, memang caranya banyak, tapi nggak mudah untuk menunjukkan muka mereka ke perusahaan-perusahaan atau entertainment besar ini. Sehingga banyak banget calon-calon yang ingin ikut di program kayak Produce 101 ini. Karena mereka dapat pengalaman dan juga kesempatan untuk ketemu atau ya menunjukkan muka mereka lah ke entertainment besar ini. Nah, di video kali ini aku cuma bahas gimana sih audisi menjadi seorang trainee. Dan di video berikutnya aku akan bahas tentang apa aja yang didapatkan oleh si trainee di masa training. Dan juga hal yang paling mereka inginkan, yaitu debut. Ya, jadi video kali ini kayak gitu. Terima kasih sudah nonton, dan juga tuliskan di komen video apa lagi yang pengen polo-polo tonton, karena segmen ini bakal kita bangun bersama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.